Shalom semuanya, kembali lagi ke podcast APP, ke pertemuan ketiga yang bertema Gereja Sinodal, Gereja yang Berjalan Bersama. Materi APP kali ini adalah lanjutan dari APP sebelumnya ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan oma-oma semuanya. Perkenalkan, izin perkenalkan diri, nama aku Pius Hermano Jaksono, mewakili OMK, dan aku juga nggak sendiri nih teman-teman, aku didampingi oleh pendamping OMK. Siapa lagi dan bukan? Boleh kenalkan diri dong, Kak. Halo, Shalom Bapak Ibu dan rekan muda semua. Perkenalkan, saya Aldi, saya pendamping OMK di paroki kita. Oke deh, Mas Aldi. Oke nih, langsung aja nih Mas Aldi ke langsung tema. Ya, Aku ingin tanya nih, tujuan dari gereja yang berjalan bersama itu apa sih, Mas? oke, Pius. Jadi, buat Bapak Ibu dan rekan muda semua yang sebelumnya sudah mengikuti pertemuan APP yang sebelumnya, di pertemuan pertama kita diingatkan bahwa liturgi Ekaristi merupakan puncak perayaan Ekaristi. Di pertemuan kedua kita juga sudah diingatkan bahwa kita seharusnya menciptakan persekutuan gereja untuk kehidupan bersama. Terus kemudian yang ketiga ini kita belajar tentang gereja sinodal atau gereja yang berjalan bersama. Jadi tujuan dari pertemuan ini kita sebagai umat diharapkan sadar bahwa kita merupakan bagian dari gereja yang berjalan bersama-sama melalui peran kita masing-masing. Begitu, Wah, Pius. wah, seru banget nih Mas, kelihatannya APP Mm-mm. 2023 ini. Sekarang aku Mm-mm. ingin nanya dong Mas, kan ini ada Boleh. bacaan kitab suci. Aku boleh tanya nggak sih ke Mas Aldi, apa sih bacaan kitab suci di APP ketiga ini? Oke, Pius, sebelum kebacaan kitab suci ya kita kalau di buku panduan itu sebelum kebacaan kitab suci ada kisah kehidupan dulu, Oh Pius. iya, itu mungkin Ya, maksud aku ya Mas. jadi kisah kehidupan nanti memang ada bacaan kitab sucinya. Dari kisah kehidupan dan bacaan kitab suci ini itu untuk mempermudah kita memahami apa yang dimaksud dengan gereja sinodal, apa yang dimaksud dengan gereja yang berjalan bersama. Nah, sebelum masuk ke bacaan kitab suci, kisah kehidupan di buku panduan APP ini itu bercerita tentang Quo Vadis Domini. Apa itu? Nah, saya cerita dulu ya, Bius ya. Wah, seru Jadi, nih. cerita ini tuh cerita zaman dulu, Bius, di Kekaisaran Romawi. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua pernah dengar ada yang namanya Kaisar Nero, salah satu kaisar paling kejam di Kekaisaran Romawi. Jadi Kaisar Nero ini hidup di zaman setelah Yesus wafat di sekitaran gereja perdana. Em, Kaisar Nero ini diangkat menjadi kaisar saat umurnya 17 tahun, Pius dan teman-teman. Dan dia kekejaman awalnya yang pertama, dia waktu diangkat jadi kaisar, dia membunuh adiknya dan membunuh ibunya karena dia menganggap bahwa adik dan ibunya ini ada keinginan untuk merebut tahta kekaisaran. Ya, Nah, selain itu, dia juga ingin membuat kota Roma yang baru. Bagaimana cara membuat kota Roma yang baru? Dia membakar kota Roma yang lama. Jadi dengan dibakar harapannya lebih mudah untuk membangun kota Roma yang baru. Tapi tentunya rakyatnya memberontak dong. Ini dia rakyatnya ingin tahu siapa yang menyebabkan kebakaran karena kebakarannya itu kebakaran besar. Konon kabarnya sampai 39 hari. wah, Nah, Kaisar Nero ini itu menyalahkan mengkambing hitamkan umat Kristen, umat-umatnya Yesus di gereja perdana. Gitu. Kaisar Nero ini menyalahkan menghasut rakyatnya bahwa yang membakar rumah-rumah mereka ini adalah umat-umat Kristen. Sehingga rakyat dan Kaisar Nero itu sangat sangat jadinya sangat benci gitu ya ke umat-umat hmm, Kristen. Kekejaman yang dia lakukan yaitu membunuh banyak orang Kristen di zamannya. Ada yang dijadikan gladiator. Ya, wah, mungkin teman-teman tahu ceritanya. Jadi dijadikan tontonan untuk melawan hewan buas yang tentunya banyak kalahnya daripada menangnya dan mati di Kolosium waktu itu. Terus yang lebih kejam lagi, umat-umat Kristen ini banyak yang dibakar dan digantung di tiang sebagai lampu penerangan jalan, Pius. Jadi parah ya banget ya sangat Mas. kejam. Hmm, Betul. Nah, di tengah kekejaman yang terjadi oleh umat Kristen waktu itu,
umat-umatnya Santo Petrus ya waktu itu ya, karena Oh, dipasrahin oleh Yesus untuk mengembalakan umat-umatnya, meminta Petrus untuk pergi dari kota Roma karena membahayakan keselamatan Petrus. Petrus menyetujui dan dia keluar dari kota Roma. Tapi waktu keluar dari kota Roma, dia melihat penampakan Yesus. wow. Waktu itu Petrus bertanya ke Yesus, penampakan Yesus. Dia bertanya, Quo vadis Domine, yang artinya, mau kemanakah engkau Oh, Tuhan? pergi. Terus Tuhan Yesus menjawab, saya akan kembali ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Nah, dari situ Petrus sadar bahwa dia sudah meninggalkan murid-muridnya dan dia tidak bertanggung jawab kepada murid-muridnya, maka setelah melalui penampakan Yesus itu, dia kembali ke kota Roma. Dan waktu kembali ke kota Roma, ya betul saja, Petrus ditangkap oleh Kaisar Nero dan dibunuh dengan cara disalib. Tapi karena Petrus tidak mau setara dengan Yesus, dia minta disalibkan secara terbalik gitu. Wah, wah. Banyak banget kita belajar dari Santo Petrus ini ya Mas Aldi, bahwa untuk berjalan bersama kita itu nggak bisa meninggalkan teman-teman kita. Kita harus bertanggung jawab apa yang akan kita hadapin, bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya. Aku juga Betul banget, Yus. aku juga ada pertanyaan nih Mas. Gereja Sinode Boleh. adalah gereja yang berjalan bersama. eh, Dalam kehidupan sehari-hari kita ini apa sih Mas yang bisa kita pelajari dari Petrus, dari mungkin dari sudut pandang keluarga, atau mungkin kita sebagai mahasiswa, kita sebagai mungkin seorang ayah, seorang ibu, sebagai perannya kita masing-masing sih Mas. Oke, ya Pius. Em, kita bisa meneladani Santo Petrus ya bahwa eh, dalam kondisi tertentu mungkin kita berada di posisi yang tidak menyenangkan. Dalam peran kita baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai mahasiswa kalau di sekolah, atau sebagai pelayan di gereja, itu kita tidak selalu dihadapkan dengan kondisi yang menyenangkan. Dan Betul. seringkali mungkin kita juga ingin menyerah untuk melakukan peran kita. Contoh paling gampang misalnya dalam pelayanan di gereja, mungkin kita tidak selalu bahagia dalam pelayanan. Mungkin banyak teman yang rese misalnya di OMK kan, mungkin banyak yang ngomongin jadi kita merasa tersinggung, itu mungkin banyak yang kita rasakan dan itu membuat kita tidak bahagia. Tapi apakah meninggalkan pelayanan itu menjadi solusi? Dari kisah kehidupan ini, dari Santo Petrus, kita bisa meneladani bahwa dengan meninggalkan umat itu bukan solusi. Gitu. Hmm. Jadi, ya bagaimana gereja bisa besar ketika umatnya tidak ada yang mau berjalan untuk mengerjakan karya yang lebih besar di gereja gitu, Pius. Jadi ya sesulit apapun kita menjalankan peran kita, menyerah bukan solusi. Jadi seperti yang tadi Santo Petrus sudah memberi teladan ke kita, ya kita harus kembali dan mengingat uh, kepentingan atau keperluan atau tujuan mulia kita yang lebih besar gitu, Pius. Oke deh Mas Aldi, keren banget nih. Aku mau Hmm. masuk nih kan ke Aldi, kan kita ada dua bacaan ya Mas, ada kisah kehidupan lebih tepatnya. Aku pingin masuk Mm-mm. dong yang kedua, tentang bacaan apa sih yang dilakukan Yesus saat dua, atau mungkin boleh ceritain dulu nggak sih Mas Aldi, apa sih Oke, kisah kehidupan yang kedua ini? oke, ya. Jadi setelah tadi kisah kehidupan tentang Kaisar Nero dan Petrus dan Yesus, penampakan Yesus, di buku panduan nanti Bapak Ibu juga akan membaca cerita kitab suci mengenai perjalanan ke Emmaus. Salah satu cerita yang sangat terkenal. Jadi perjalanan ke Emmaus itu adalah kejadian setelah beberapa saat setelah Yesus wafat di kayu salib. Ada dua orang murid, yang pertama bernama Kleopas, yang satunya tidak disebutkan namanya, Bius. Ya anggaplah Eh, satunya ini adalah kita ya, kita Bius ya. manusia betul Mas. Kita. Jadi waktu itu Kleopas dan satu murid ini itu bersedih dan kesal juga gitu. Kenapa kok kesal dan bersedih? Karena Yesus ini tuh orang yang diharapkan untuk bisa membebaskan kaum Israel di zaman itu gitu. Tapi kok malah dibunuh dan wafat. Nah, Betul. jadi dia ya menceritakan itu di perjalanannya. Di tengah perjalanan itu Yesus hadir, tapi mereka nggak kenal sama Yesus. Jadi Yesus kayak Hmm.
buat mereka tuh kayak orang asing. Yesus Oke. menghampiri mereka dan bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Ya, itu Hmm. pertanyaan Yesus. Kemudian si Kleopas dan satu murid ini cerita, masa kamu nggak tahu sih di sana kan baru ada kejadian besar, ada Yesus yang kita harapkan bisa membebaskan, kok Jadi malah wafat? diselamatkan. Betul, Ya, betul. untuk diselamatkan kok malah wafat gitu. Hmm. Nah, di situ Yesus menceritakan ke mereka bahwa Yesus bilang bahwa, hei kalian, bahkan kalau di bacaan kitab suci itu disebut ya, hei kalian yang bodoh gitu. Kan udah diceritain oleh para nabi kalau Yesus itu memang harus wafat dan bangkit dan akan bangkit. Kenapa? Karena dengan wafat dan bangkit itu justru menunjukkan kemuliaan dan kemenangan yang lebih besar gitu. Wow. Nah, dari situ kedua murid ini mulai terbuka gitu mendengarkan cerita Yesus. Oh iya, benar juga ya bahwa udah ada cerita-cerita Nabi sebelumnya. Dan mereka terus bercerita, Yesus terus menceritakan tentang cerita para nabi, tentang kesaksian terhadap Yesus, apa yang akan dialami sepanjang perjalanan itu, Pius. Dan kedua murid ini sangat antusias untuk mendengarkan. Tapi mereka tidak sadar bahwa orang ini adalah Yesus. Wow. Sampai udah sampai sore hari, mereka udah sampai di desa yang dituju oleh kedua murid ini. Yesus ceritanya mau meninggalkan mereka gitu. Jadi udah mau pamitan. Tapi murid ini karena merasa senang ngobrol sama Yesus, mereka minta Yesus tinggal di rumahnya karena ya memang udah sore juga gitu. Nah, kemudian Yesus mau untuk tinggal bersama mereka sampai makan malam. Nah, Hmm. waktu makan malam itu Yesus memecahkan roti dan mulai mengucap berkat. Mereka memejamkan mata untuk berdoa, dan waktu membuka mata kembali, si kedua murid ini mereka sadar bahwa Yesus hilang, bahwa orang yang Oke. bersama dia tadi tiba-tiba hilang. Dan di saat itu mereka sadar, oh orang ini tuh tadi Yesus, gitu. Karena Oke. uh, cerita dengan ceritanya bisa menceritakan kisah tentang Nabi, tentang Yesus, terus kemudian hati mereka berkobar-kobar mendengarkan ceritanya, mereka yakin bahwa orang ini adalah Yesus, tapi Yesusnya udah nggak ada. Nah setelah itu hati mereka berkobar-kobar, kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid yang lain. Itu kurang lebih ceritanya Bius di bacaan kitab suci di pertemuan ketiga ini. Wah, lengkap banget nih Mas ceritanya. Bahkan udah ngerti nih, kelihatannya pertanyaannya juga udah dijawab semua sekaligus ini dengan cerita Mas Aldi. Aku Gitu ya, langsung, Bius. iya, aku mungkin langsung Heeh. belajar ke intinya aja deh Mas. Ya, Belajar dari Santo Petrus dan kedua murid Emmaus. Bagaimana sih kita seharusnya siap kita untuk bagian dari gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. oke. Ya, Bius. Jadi tadi kalau untuk Santo Petrus sudah saya sampaikan di awal ya, bagaimana kita bisa meneladani Santo Petrus. Nah, kalau dari kisah Emmaus ini kita bisa meneladani Yesus sendiri, dan kita juga bisa meneladani kedua muridnya. Apa yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari Yesus ya? Yesus ini merupakan sosok leader, sosok pemimpin. Teman-teman kalau perhatikan di bacaan kitab suci ini, waktu umatnya bersedih, kesal, menggerutu, dan lagi cerita, yang dilakukan Yesus adalah menghampiri dan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Nah, di sini kita bisa belajar. Kalau misalkan di komunitas kita atau kita uh, kita mempunyai peran sebagai leader, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus rendah hati untuk mendatangi tim kita. Kita harus mendatangi rekan kerja kita. Atau kalau dalam keluarga, misalnya peran kita sebagai ayah, kita harus mendatangi istri dan anak-anak kita. Ya, dan kita yang harus memulai bertanya, mereka punya kesulitan apa. Seringkali kalau kita jadi leader itu kan kita jadi tinggi hati ya, Bius. Kita nggak mau mendatangi tim kita tidak mau mendatangi keluarga kita misalkan. Kita berharap mereka yang datang ke kita. Tapi Yesus memberi teladan ke kita nih, bahwa sebagai leader kita harus mendatangi umat-umat kita, tim kita, keluarga kita. Begitu, Bius. Itu yang kita bisa teladani dari Yesus. Kemudian kita juga bisa teladani Kleopas dan satu muridnya. Kalau di cerita tadi, ya satu hal yang sangat kentara gitu adalah umat-umat ini membuka hati untuk mendengarkan cerita kebenaran.
Ya, tadi waktu Yesus datang, mereka nggak kenal Yesus, itu sebetulnya mereka ada pilihan untuk menolak orang asing ini untuk berjalan bersama dia, Betul, ya betul kan? Mas. Iya. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka membuka hati untuk mendengarkan orang lain. Jadi Oke. kalau kita mau berjalan bersama, kita itu harus membuka hati, kemudian kita juga harus mendengarkan orang lain. Ketika orang lain itu nyatanya bisa memberikan sesuatu yang positif bagi kita, tentu hati kita akan berkobar-kobar ya kan, seperti tadi murid Yesus, apa yang dialami murid Yesus tadi. Setelah hati berkobar-kobar, yang dilakukan oleh kedua murid tadi itu nggak cuma diem terus tidur gitu, enggak. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, untuk berkomunitas lagi. Tujuannya apa sih? Meskipun tidak ditulis ya di kitab suci, dan tentunya dengan mereka berkomunitas lagi, mereka berkumpul lagi, mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk membangun gereja, untuk membuat karya-karya yang lebih besar. Begitu, Pius. Wah, 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 keren banget. Kayaknya nggak boleh di-spill banyak banget nih, Mas. Nanti Oh iya, orang-orang betul. udah yang mau ikut APP. Oke Yes, deh. betul ya, Pius ya. Jadi kayak kita Oke. akhiri sampai di sini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Rasanya nanti kalau penasaran sebenarnya ini akan membahas apa lebih komplit, wajib hadir ya, Pius ya, Betul di banget. pertemuan Pertemuan APP. 1, 2, 3 dan semua pertemuannya pokoknya ya, Mas. Iya, di wilayah masing-masing, di lingkungan masing-masing, atau di komunitas masing-masing. Ya, betul, Pius. Nah, Kita ini harus stop spill-nya ya. iya, ini masih kulit-kulitnya doang nih Mas yang kita bahas nih ya. Betul, Oke ya, deh. Pius. Oke deh Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak teman dan kakak. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.